Jantung itu sendiri juga yang akan merasakan akibatnya. Tidak akan mengalami yang namanya ngantuk lagi ya. Keringat dingin, jantungnya berdebar. Halo Bu Vito, kita kembali lagi dalam acara Opini Kesehatan ya. Kali ini kita akan mengangkat permasalahan minuman kafein. Nah, ini juga minuman yang sangat lagi populer nih di Indonesia ya, ataupun di luar negeri deh kita bilang ya. Nah, khususnya sebenarnya fakta atau mitos ini Bu, katanya mengkonsumsi minuman kafein waktu malam nih, ini nanti mengganggu susah tidur katanya. Ini fakta atau mitos Bu? Oke. Kenapa dikatakan susah tidur? Karena memang kinerja dari kafein sendiri itu untuk menahan kantuk. Nah, kalau untuk berdasarkan teori nih Pak ya, saya berbicara teori ya Pak ya. Teori lain lagi nih yang jumpa di lapangan gimana gitu ya Pak ya. Kalau untuk berbicara dengan teori, memang kandungan kafein sendiri menghambat kinerja dari adenosin reseptor. Ada yang namanya dalam tubuh itu adenosin reseptor atau reseptor adenosin. Nah, kafein ini akan bekerja untuk menghambat kinerja si adenosin ini tadi. Adenosin ini berfungsi untuk menyebabkan rasa kantuk. Mungkin dia sejenis hormon ya. Hormon yang membuat kita untuk ngantuk kan. Hormon dalam tubuh kan ada banyak Pak, menyebabkan kita lapar, hormon apa, menyebabkan kita marah dan lain sebagainya. Dan mungkin adenosin sendiri itu hormon, salah satu hormon yang bekerja untuk menyebabkan rasa kantuk. Nah, ketika masuk si kafein yang tadi dalam tubuh, maka itu akan menghambat kinerja si adenosin tadi. Nah, itu makanya ketika kita minum kopi, itu akan membuat kita bisa menahan kantuk beberapa jam setelah kita meminumnya, berdasarkan teori. Menjadi sadar ya gitu ya Bu? Tetap sadar ya, tetap sadar ya. Tetap sadar Pak. Ya. Berarti kesimpulannya ini fakta ya Bu ya? Fakta berdasarkan teori fakta. Secara teorinya dan dari penelitiannya. Ya seperti itu ya, mungkin diambil sampel dari 1000 atau 100 orang ya. Nah ini berarti fakta. Nah sebenarnya Bu, kalau kita bahas masalah kafein ini ya, ini kan tadi kan dia menghambat salah satu hormon yang ada di saraf yang memberikan sinyal ke kita untuk kita istirahat. Ini sebenarnya sinyal ini diberikan karena tubuh kita ini sudah harus istirahat atau seperti apa? Benar Pak, memang karena tubuh memang seharusnya sudah istirahat. Nah kita punya, kita tahu nih Pak, kalau sebenarnya tubuh itu punya apalagi organ-organ vital dalam tubuh, dia tidak bisa bekerja 24 jam. Artinya seperti mesin yang kalau dipaksa untuk bekerja 24 jam dalam beberapa waktu, dia akan mengalami kerusakan. Sama seperti tubuh kita yang punya organ-organ vital. Artinya jam tidur yang dibenarkan itu adalah dimulai dari jam 10 sampai jam 11. Nah, mengapa dimulai dari jam sekian? Karena organ-organ vital seperti jantung, seperti ginjal, hati, dan lain sebagainya, organ-organ vital dalam, organ-organ vital dalam tubuh, itu bekerjanya atau bukan bekerja Pak, beristirahat di jam seperti itu. Jadi ketika kita masih on, masih fresh, masih melakukan suatu aktivitas fisik di jam sekian, itu akan memaksa jantung kita untuk bekerja, memaksa ginjal kita untuk bekerja di jam yang seharusnya dia sudah beristirahat. Makanya ada respon dari hormon kita memberikan sinyal ke saraf kita untuk istirahat nih. Iya benar Pak. Makanya, lo udah capek nih gitu ya bahasanya. Benar Pak. Makanya sebenarnya kalau sebenarnya ada yang bilang ala bisa karena biasa. Nih kenapa nih? Ada orang beberapa yang mengatakan saya sudah tidak bisa lagi tidur di bawah jam 11. Kenapa? Karena memang mungkin sudah dilatih ya, sudah terbiasa mungkin melakukan aktivitas di jam-jam yang tinggi. Dan polanya sudah terbentuk ya? Iya, polanya sudah seperti terbentuk pola seperti itu. Karena memang sebenarnya kalau bagi saya tubuh kita ini sangat canggih. Dibandingkan mau komputer apapun, tubuh kita ini paling canggih. Karena dia bisa beradaptasi sesuai dengan yang kita mau. Tidak perlu ada program khusus yang diberikan ya. Karena tubuh kita memang sangat canggih, dia menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya mungkin ya contohnya seseorang yang kerjanya mungkin jaga malam. Itu kan malam jadi siang, orang yang ke pasar. Kita bilang ya, itu aktivitasnya kita istirahat, mereka kerja. Nah, ya sudah terpola kan, dan mereka mungkin tidak akan mengalami yang namanya ngantuk lagi ya Bu ya. Dan mereka juga tidak mungkin membutuhkan kafein. Ya sebenarnya seperti itu ya. Benar. Karena sistemnya sudah terbentuk. Nah, kalau sebenarnya kalau kita bahas masalah kafein,
kafein ini kan umumnya kita dapatkan di kopi dan teh. Benar. Ya, ada nggak sih sebenarnya Bu dari yang lain gitu? Kalau mungkin dalam bentuk tambahan ya Pak ya, tambahan-tambahan zat-zat kimia atau bahan kimia mungkin di beberapa produk mungkin ada khususnya di bagian ini ya Pak minuman. Minuman kemasan seperti itu. Tapi kebanyakan memang dalam teh dan bentuknya itu dalam teh dan kopi. Berarti seperti minuman yang energik lah ya. Ya. Itu juga ada kandungan kafeinnya. Ada kafeinnya. Berarti tapi kalau kita bahas ini Bu, kopi dan teh yang bukan yang ekstra ya ataupun yang kimia ya, yang alami. Ini ada nggak sih nilai buruknya untuk tubuh kita apabila seseorang mengkonsumsinya berlebih atau berkurang atau seperti apa, Bu? Kafein dalam dosis yang pas atau dalam dosis yang tepat dia berguna untuk tubuh kita. Tapi dalam dosis yang berlebih dalam batas maksimum, nah itu akan menyebabkan beberapa gangguan pada tubuh kita sendiri. Contoh, ketika kita mengkonsumsi kopi yang mengandung notabene yang mengandung kafein dalam jumlah yang banyak seperti itu Pak, itu akan berpengaruh kepada kesehatan jantung dan akan menimbulkan kejadian hipertensi. Pada umumnya pada ya. umumnya. Apalagi kalau dengan kita mengkonsumsi minuman kafein yang notabene-nya sudah banyak gulanya mungkin ya. Iya, Bu, ya? benar Pak. Tetapi kalau mungkin kopi murni yang hanya dari biji kopi yang diseduh itu mungkin resikonya lebih sedikit ya Bu ya. Lebih sedikit, tapi tetap beresiko. Ya, apabila dikonsumsi berlebih. Nah, sebenarnya kafein dari teh dengan kopi ini sama atau memang ada lebih berat mana Bu? Kalau untuk kandungan kafein itu sendiri dari kedua kedua sumber ya, kopi atau teh mungkin sama ya Pak ya, sama-sama. Tapi mungkin perbedaannya di dosisnya mungkin ya Pak. Dosisnya. Dan mungkin selera masing-masing lah. Iya, benar. Kalau tadi kan kita bilang negatifnya nih Bu. Tadi kita sudah bahas satu kelebihan lah dari mengkonsumsi kafein dengan catatan dosis yang tepat. Ataupun jangan berlebih ya. Nah, salah satu kan merelaksasi. Selain dari merelaksasi, ada nggak sih Bu nilai positif lain untuk tubuh kita? Kalau dalam dosis yang pas ya Pak, dia akan berpengaruh kepada kemampuan ini ya Pak, seperti detak jantung. Iya, detak jantung. Tapi dalam dosis yang pas. Itu makanya ada beberapa orang awam mengatakan minum kopi berdebar. Iya, minum kopi itu bagus kok untuk kesehatan jantung dalam dosis yang pas. Tapi ketika sudah berlebih dan dalam jangka waktu yang lama itu jantung itu sendiri juga yang akan merasakan akibatnya gitu. Berarti mungkin istilahnya orang yang awam yang tidak notabene-nya setiap hari mengkonsumsi kopi tiba-tiba mengkonsumsi kopi dengan dosis mungkin 2 shot gitu ya kalau istilahnya ya. Berarti ini yang menyebabkan si jantungnya berdebar. Tetapi kalau misalnya bagi seseorang yang sudah terbiasa pencinta kopi kita bilang deh. Ini sebenarnya tidak ada masalah Bu ya. Berarti tergantung dari penyesuaian tubuh kita juga ya Bu ya. Sebenarnya kalau kita bahas tadi Ibu mengatakan berdebar. Ini reaksi yang hanya respon tubuh menyampaikan bahwa ada zat asing yang masuk atau ini sesuatu yang sudah mengarah ke penyakit? Sebenarnya kalau untuk pertama sekali ya Pak ya, sama seperti saya bukan orang yang penikmat kopi. Saya pernah coba olahan kopi. Yang awalnya saya tidak tahu, ternyata saya tidak bisa konsumsi kopi. Dan di situ memang saya keringat dingin, dan jantungnya berdebar dan tengkuk saya sakit. Nah, ternyata saya tahu, ternyata saya tidak bisa meminum kopi. Saya tidak tahu apakah memang ketika saya coba kedua atau 3 kali bakalan terbiasa dengan itu, karena mungkin ini pertama kali ya Pak ya. Saya tidak tahu juga, tapi menurut saya itu reaksi fisiologis, bukan merupakan mengarah kepada gejala penyakit. Itu hanya respon tubuh ya Bu ya. Kecuali Pak, jika dia sudah memiliki riwayat. Riwayat artinya dia memang memiliki riwayat kebiasaan, kebiasaan mengkonsumsi kopi sudah berapa tahun dan punya riwayat jantung, itu bisa jadi mengarah kepada gejala penyakit Anda, sinyal gitu Pak. Berarti tapi kalau teh nggak ada masalah Bu? Tidak seperti saya minum kopi ya. Berarti tubuh kita ini juga
dia harus beradaptasi dulu ya sebenarnya Bu ya dengan kafein dari kopi ataupun teh. Mana yang cocok? Iya, ya walaupun sama-sama yang katanya untuk merelaksasi ya Bu ya. Karena memang identiknya kan kalau kopi dengan identik dengan itu minuman laki-laki, ya. teh minuman perempuan. Ya sebenarnya ini bukan seperti itu, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan tubuh, ya dan respon tubuh kita Bu ya. Oke, terima kasih Bu untuk topik kita kali ini.